Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Pada dasarnya kita semua diciptakan di dunia ini untuk mengalami kehidupan yang membahagiakan. Namun, kehidupan yang membahagiakan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Meskipun dimaksudkan supaya kita hidup berbahagia di dunia, tapi banyak yang tidak merasakannya. Kemungkinan besar karena kesalahan dalam berpikir. Kalau kita bisa berpikir secara lebih luas, kita melihat setiap peristiwa adalah anugerah Tuhan yang bisa kita syukuri, karena sebetulnya kita tidak pernah bisa menciptakan sebuah peristiwa, maka kemudian setiap hari adalah peristiwa yang pantas kita syukuri. Tidak heran kalau kemudian di dalam doa syukur agung kita selalu berdoa, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu bersyukur kepadamu, kapanpun juga, dimanapun juga. Karena memang begitu kita bangun pagi, seluruh hari itu adalah anugerah Tuhan. Yang pada dasarnya kita tidak ikut ambil bagian apa-apa untuk mendapatkan itu. Murni anugerah Tuhan. Dan karena itu sepanjang hari juga anugerah. Kita nggak bisa menciptakan. Bahkan ketika kita mengendarai mobil dan berhenti di lampu merah pun, yang nampaknya acak, kita nggak bisa menciptakannya. Kalau kita sengaja besok lagi menciptakan yang sama, bisa jadi yang di sebelah kanan lampu merah, sebelah depan sudah berbeda orang. Intinya setiap hari adalah rancangan Tuhan yang maha bijaksana. Maka kita bisa menghadapinya dengan penerimaan. Menerima dengan rasa syukur. Kalau kita bisa seperti itu, hidup jauh lebih ringan. Namun kebanyakan di antara kita mempunyai agenda pribadi yang macam-macam. Bahkan sejak kecil kita diciptakan, kita dididik supaya kita belajar yang rajin, lalu nanti dapat pekerjaan atau berusaha menjadi pengusaha, lalu kita bisa hidup bahagia. Semuanya egoistik, artinya melulu sempit untuk diri sendiri. Lebih luas paling ya untuk keluarga. Tapi hidup tidak seperti itu. Hidup jauh lebih besar, lebih luas. Kalau dari kecil kita sadar bahwa hidup ini anugerah Tuhan yang pertama-tama harus disyukuri, dialami dulu, diterima, dialami dan disyukuri, dan kemudian membantu kita untuk bertumbuh, untuk bisa memberikan yang terbaik. Tentu hidup menjadi berbeda. Karena kemudian tidak melulu mencari apa yang penting untuk hidupnya sendiri. Karena sadar bahwa hidup itu sudah anugerah Tuhan dan Tuhan yang menyelenggarakan, maka kita tidak perlu terlalu rumit merencanakan sampai begitu serius. Karena seringkali juga tidak tercapai. Kalau telah tercapai itu karena Tuhan berkenan. Nah, disitulah sebetulnya kita perlu terbuka terhadap rancangan Tuhan dalam setiap peristiwa. Dan kalau toh nampaknya peristiwa itu tidak baik atau membuat kita susah, kita perlu melihat segi positifnya, yaitu kita bisa belajar menjadi lebih bijaksana dan lebih tangguh. Karena itu Tuhan sebetulnya meminta kita jangan menghakimi. Karena memang setiap peristiwa itu terjadi apa adanya. Setiap hari, setiap peristiwa, setiap saat terjadi apa adanya. Tidak baik, tidak buruk. Hujan misalnya. Hujan ya hujan, tidak baik, tidak buruk. Tapi seringkali kalau kita menghakimi, lalu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Yang sebetulnya ya kenyataannya ya tidak baik, tidak buruk. Memang begitu. Hanya penilaian kita yang membuat kita kemudian bisa menyukai dan tidak menyukainya. Hujan, kalau yang suka hujan senang sekali, wah hujan. Tapi kalau yang tidak suka, waduh hujan. Sehingga satu peristiwa bisa mendapatkan reaksi yang berbeda. Maka yang sebetulnya penting adalah bagaimana kita membentuk diri kita sendiri. Supaya bisa merespon
setiap peristiwa itu dengan sikap yang positif. Pertama menerimanya, kemudian kedua menikmatinya, dan yang ketiga adalah mensyukurinya. Dan kemudian rasa syukur itu diwujudkan dengan memberi yang terbaik untuk saat itu, untuk peristiwa itu. Sehingga setiap peristiwa yang kita alami, kita menyumbangkan diri kita yang terbaik. Pemberian diri yang terbaik. Maka kemudian setiap hari menjadi sangat bermakna. Lalu hidup sebenarnya menjadi lebih sederhana. Tidak rencana yang puluhan tahun ke depan sudah kita pikirkan sekarang. Padahal Tuhan membaginya ya dari hari ke hari. Boleh kita merencanakan. Tapi perencanaan itu sekarang, saat ini. Dan kita memberikan yang terbaik pada waktu perencanaan saat ini. Besoknya bagaimana? Saat itu juga kita coba berikan yang terbaik. Sehingga kita selalu memberikan yang terbaik. Dan kalau kita bisa memberi yang terbaik dari saat ke saat, ujung-ujungnya adalah kebaikan. Tetapi memang yang paling penting adalah kita sendiri sadar. Sadar siapa diri kita. Ada orang bijak yang mengatakan kalau kita mau merencanakan sesuatu, kita mulai dari hasil akhir. Jadi kalau saya ingin bisa memberikan cinta yang terbaik, jadilah cinta itu lebih dulu. Kalau kita ingin memberikan kebaikan-kebaikan, jadilah kebaikan itu sendiri. Sehingga kemudian yang mengalir itu dari dalam. Dan itu penuh syukur, penuh sukacita. Memang cara menghadapi kehidupan ini yang menentukan kita bahagia atau tidak. Kehidupan itu sama saja. Kalau sejak muda kita sadar bahwa peristiwa itu adalah anugerah, nanti ketika pada saatnya tiba, kita harus melepaskan segalanya, kita sudah terbiasa mensyukuri dan melepaskan. Seluruh kehidupan tidak ada baik dan buruk, tetapi anugerah yang memang paling tepat diberikan untuk kita. Maka kita bersyukur dan memberi yang terbaik, menikmatinya. Banyak orang yang sekarang tidak bisa menikmati kehidupan. Kalau saya menganjurkan, nikmatilah kehidupan, ada perasaan bersalah. Loh kok egois ya, menikmati kehidupan. Padahal tidak. Hidup memang untuk dialami, dinikmati, dan disyukuri. Karena begitu berharga. Justru ketika kita bisa menikmati dan mensyukurinya, kita bisa memberikan yang terbaik dan menghargai kehidupan yang sangat bernilai dan singkat itu. Sehingga tidak menyia-nyiakan untuk berpikir negatif dan melakukan yang negatif. Sesuatu yang akan kita sesali. Malah yang ada adalah rasa syukur, sukacita, karena menerima anugerah yang begitu besar itu. Ketika kita semakin terbuka, semakin bijaksana, semakin mampu menerima apa saja, hidup kita jauh lebih berpengharapan. Dan memang sebetulnya di dalam setiap peristiwa, ada rancangan Tuhan yang begitu indah. Maka saudara-saudari terkasih, be happy, enjoy your life, bersyukur, karena hidup itu begitu berharga dan begitu singkat. Kita hanya bisa bersyukur karena Tuhan begitu mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.